Di dekat SMP Negeri 268 Jakarta Timur, terdapat tempat pembuangan sampah sementara yang sering mengalami penumpukan sampah. Kondisi ini menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, banyak lalat, tikus, dan kecoa muncul di sekitar TPS, sehingga dapat mengganggu kesehatan warga dan juga siswa sekolah. Sampah juga sering berserakan hingga ke jalan dan selokan, membuat lingkungan sekitar menjadi kurang nyaman. Manusia menjadi penyebab utama permasalahan karena masyarakat membuang sampah dalam jumlah banyak ke TPS. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan sampah terus menumpuk. Banyaknya sampah yang dibuang ke TPS setiap hari menyebabkan sampah tetap menumpuk walaupun sudah diangkut oleh truk sampah setiap hari. Tumpukan sampah tersebut mengalami pembusukan dan menghasilkan bau tidak sedap. Selain itu, bagian atas TPS yang masih terbuka membuat bau dari sampah lebih mudah menyebar ke udara di sekitar. Di bagian atap TPS yang terbuka ini membuat air hujan masuk nih ke tempat sampah. Lalu air hujan tersebut membuat sampah menjadi basah sehingga ya lebih cepat membusuk dan menghasilkan cairan yang kotor sekaligus bau. Tanah menjadi tempat penumpukan sampah sehingga cairan dari sampah dapat meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kondisi tanah menjadi kotor. Tumpukan sampah yang terlalu lama tidak dibersihkan dapat menarik datangnya lalat, tikus, kecoa, dan hewan lainnya yang mencari makanan di sekitar TPS. Kurangnya tanaman atau penghijauan di sekitar TPS menyebabkan lingkungan terasa lebih panas dan bau sampah, lebih mudah menyebar ke lingkungan sekitar. Manusia dan udara. Sampah yang dibuang manusia dapat mencemari udara dan menyebabkan gangguan kesehatan. Udara dan air. Udara lembab dan hujan membuat sampah lebih cepat membusuk serta membuat genangan air yang kotor. Air dan tanah. Air yang tercemar sampah dapat meresap ke tanah dan menurunkan kualitasnya. Tanah dan tumbuhan. Tanah yang tercemar membuat tumbuhan sulit tumbuh dengan baik. Tumbuhan dan udara. Kurangnya tumbuhan membuat udara lebih panas dan bau sampah mudah menyebar. Udara menjadi unsur yang pertama kali mengalami gangguan akibat bau dari sampah yang membusuk. Bau tersebut menyebabkan udara di sekitar menjadi tercemar, tidak segar, dan kurang nyaman untuk dihirup. Akibatnya, warga sekitar merasa terganggu saat beraktivitas di dekat TPS. Siswa, guru, dan warga sekitar merasa terganggu oleh bau sampah. Selain itu, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk, alergi, sesak napas, dan penyakit kulit. Yaitu air di selokan itu menjadi kotor akibat tercampurnya cairan sampah saat hujan turun. Nah, sampah juga dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan genangan. Dampaknya yaitu tanah tercemar oleh cairan dan limbah sampah yang meresap ke dalam tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Dampak hewan. Jumlah lalat, tikus, dan kecoa meningkat sehingga dapat membawa dan menyebarkan bibit penyakit ke lingkungan sekitar. Dampak bagi tumbuhan itu tentunya ada nih, yaitu tanaman di sekitar TPS itu dapat terganggu pertumbuhannya nih akibat tanah dan air yang tercemar tadi oleh limbah sampah. Udara dan manusia. Bau tidak sedap dari sampah yang membusuk mencemari udara, sehingga manusia merasa terganggu dan tidak nyaman saat beraktivitas. Udara dan air. Air hujan yang masuk ke TPS membuat sampah menjadi basah, sehingga bau sampah semakin menyebar dan mencemari udara di sekitar lingkungan. Air dan tanah. Air yang tercampur dengan cairan sampah meresap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan pencemaran dan menurunkan kualitas tanah. Tanah dan tumbuhan.
Tanah yang tercemar limbah sampah membuat tumbuhan sulit tumbuh dengan baik dan menjadi kurang subur. Hewan dan manusia. Lalat, tikus, dan kecoa yang datang akibat tumpukan sampah dapat membawa bibit penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di depan sekolah. Memberikan sosialisasi kepada siswa agar tidak membuang sampah sembarangan. Memasang poster atau himbauan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bekerja sama dengan warga sekitar dan petugas kebersihan untuk pengangkutan sampah. Menanam tanaman atau penghijauan agar lingkungan lebih bersih dan sehat. Memberikan sanksi ringan bagi yang membuang sampah sembarangan. Dan di sekolah juga sudah diterapkan upaya pengurangan sampah melalui program MBG atau makan bergizi gratis. Jika sebelumnya sisa makanan dibuang ke tempat sampah sekolah, sekarang sisa makanan yang tidak habis tetap diletakkan di ompreng dan nantinya dibuang di pusat pengelolaan MBG. Dengan begitu, jumlah sampah makanan di sekolah menjadi lebih sedikit.